damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus bagi kalian berdua, Iriandi dan Mariana, firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan rumah tangga kalian hari ini, saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 16. Laus ima jamita dihita di bagasan sadarion dihamu amanami dohot inanami. Roma 12 ayat 16 demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sadama rohamu samahamu, unang hati boon pikirihamu, alai patutoruhamu rohamu tuhaserepon, unang parbisuk hamu di rohamu. Ido sahatna. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah pasti pernah mendengar ungkapan yang mengatakan long life education. Artinya adalah pendidikan itu, pengajaran itu terus akan kita butuhkan dan kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Orang yang hidup tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Selama kita ada di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, selama Tuhan kasih kesempatan bagi kita berada di dunia ini, kita tidak pernah lelah untuk belajar. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang selalu belajar. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ingatlah Riandi dan Mariana, tidak ada sekolah atau les berkeluarga di dunia ini. Yang ada hari itu kita diberkati, hari itu kita langsung belajar. Tidak ada praktek berumah tangga. Kalau praktek nggak lulus, kita boleh remedial, nggak ada. Ketika rumah tangga gagal, maka kita boleh mengulang dengan perempuan atau laki-laki lain, tidak ada. Tidak ada sekolah untuk berumah tangga. Tetapi selama kita hidup, kehidupan berumah tangga juga belajar. Boleh tanya sama Mang Inang yang hadir di sini. Amang Inang, ngadok kamu udah lulus berumah tangga satu sadarion? Sudah ada yang lulus? Sudah ada yang punya sertifikat lulus dari Tuhan, kalian lulus berumah tangga? Pertanyaan saya, sampai sekarang masih terus belajar? Lihatlah. Bahkan yang usianya sudah tua sekalipun, yang sudah berumah tangga begitu sangat lama pun, sekarang ternyata masih belajar. Karena itu kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang terus belajar. Tidak ada habis-habisnya dan tidak ada selesai-selesainya belajar dalam kehidupan berumah tangga. Belum tentu keluarga yang berbahagia di sana metodenya cocok dengan keluarga kalian. Cocok dengan keluargaku, belum tentu. Karena itu keluarga Kristen selalu keluarga yang belajar. Tidak ada putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya. Maka jangan pernah lelah untuk yang namanya belajar. Selama kita hidup, kita harus terus belajar di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada orang yang bilang, aku sudah cukuplah. Tamat boleh tamat dari sekolah, tapi pelajaran pendidikan tidak akan pernah usai, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ada-ada aja yang kurang. Orang yang berpendidikan tinggi sekalipun, yang sudah sampai di gelar akademis yang tinggi, Amang Inang, saya katakan tidak jaminan lulus dan tamat berkeluarga, berumah tangga, tidak jaminan. Ada orang yang berpendidikan tinggi dalam sisi akademis, tetapi tidak pernah lulus dalam kehidupan berumah tangga. Itu sebabnya saya katakan, akademis tidak jadi jaminan untuk kehidupan berkeluarga. Tapi paling tidak, orang yang mengecap pendidikan sudah lebih bisa mengontrol dirinya dan kehidupan berumah tangganya. Karena itu sekali lagi, pernikahan, rumah tangga juga di mana dua orang bersedia untuk belajar. Suami dan istri. Bukan satu yang mau belajar. Lantas satu lagi ngapain? Gak perlu belajar, tidak.
Keduanya, suami dan istri sama-sama belajar. Belajar untuk apa? Memahami apa kehendak Tuhan dan apa maunya Tuhan dengan keluarga ini. Kalau apa maunya kita itu gampang. Tapi apa maunya Tuhan dengan keluarga Riyandi dan Mariana? Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan dengan rumah tangga kalian? Karena itu terus belajar. Kita belajar untuk mencapai apa kehendak Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau apa mau kita itu gampang. Tetapi apa kata Tuhan dan apa maunya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita itu yang sulit. Tapi saudara, berdua harus belajar kepada apa mau Tuhan dengan keluarga ini. Itu yang harus pertama kalian ingat. Ya. Toh kita ini akan menjalani rumah tangga. Kalian sudah memutuskan menjalani rumah tangga. Kalian yang harus berjalan di dalamnya. Metode rumah tangga sukses orang lain, kiat rumah tangga sukses orang lain belum tentu pas untuk rumah tangga kalian. Karena itu kalian yang belajar, kalian yang memahami. Kalian berdua yang harus berjalan menentukan dan memutuskan bagaimana rumah tangga ini akan dibentuk. Kalau rumah tangga yang asal ada sudah banyak di dunia ini. Tapi rumah tangga yang taat akan Tuhan, rumah tangga yang setia kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan pada hari ini untuk berdiri dan untuk diteguhkan. Oleh karena itu, masa berkeluarga tidak seperti masa pacaran. Bisa masa berkeluarga lebih indah dari masa pacaran. Atau bisa masa pacaran lebih indah dari masa berkeluarga, tergantung kita menyikapi di dalamnya. Tapi yang perlu dari firman ini diingatkan dari Roma 12 ayat 16 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi dalam firman ini saya bagi dalam 3 bagian untuk Riyandi dan Mariana. Yang pertama, hendaklah kamu sehati sepikir. Sadama rohamu samahamu. Pertanyaannya, mungkinkah menyatukan orang yang berbeda latar belakang, yang berbeda ekonomi, yang berbeda status, yang berbeda asal keluarganya untuk dipersatukan dalam satu rumah tangga? Mungkin. Karena yang terbesar melandasi kehidupan rumah tangga adalah cinta. Tabereng maju amanginang, besarnya cinta itu kan, sada di Medan, sada di Jakarta, atau di Sumatera Barat. Gejolak cinta itu, getaran cinta itu tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kadang manusia bingung kan? Bayangkan Riyandi di Medan, Mariana di Jakarta. Lalu tiba-tiba getaran cintanya bergerak dari Medan mengarah ke Jakarta. Jadi sinyal cinta itu sangat besar. Jadi tanpa mempengaruhi jarak dan waktu, cinta itu boleh bergerak. Iya kan? Mana pernah Riyandi berpikir bakal dapat boru dari Sumatera Barat misalnya. Tapi cinta amanginang tidak boleh dibatasi oleh manusia. Cinta itu bekerja, berbuah, dan melakukan apa yang cinta itu mau seturut dengan apa kehendak Tuhan, sesuai dengan bagaimana cinta itu harus bekerja. Nah, karena itu sekali lagi, sadamahamu samahamu, sehati sepikir. Ini yang susah. Menyatukan orang yang berbeda dari latar belakang, dari keluarga, dari pendidikan, dan sebagainya, dipersatukan. Saroha sapikiram mahamu. Bagaimana membuat supaya satu? Kalau sudah satu, kalau sudah menikah, tentu harus bersatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berfirman, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang sudah dipersatukan oleh Allah, maka yang perlu sekali lagi saya ingatkan bagi kalian berdua, pernikahan ini dipersatukan oleh Allah. Jadi atas alasan apapun besok, atas alasan apapun besok, yang ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, tidak ada alasan untuk bercerai bagi kehidupan orang Kristen kecuali karena zina. Itu yang harus jelas. Sekali lagi ingat bahwa pernikahan ini diikat, diteguhkan dan dipersatukan oleh Allah. Karena itu tidak ada yang boleh main-main di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang mempersatukan ini, bukan manusia, bukan kehendak orang, bukan maunya kalian berdua, bukan maunya orang tua keluarga Marbun dan keluarga Simangunson, bukan maunya itu, tapi maunya Tuhan. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kalau ada orang yang bermaksud menceraikan manusia, itu berarti dia membangkang kepada Tuhan.
Itu berarti dia menolak apa yang sudah Tuhan tetapkan. Itu berarti dia melawan kepada ketetapan dan ketentuan Tuhan. Bapak Ibu, siapapun yang melawan ketentuan dan ketetapan Tuhan, bagaimana mungkin kehidupannya akan terberkati sementara dia sudah melawan ketetapan dari Tuhan. Itu yang pertama ya, Riyandi dan Mariana. Sehati sepikir di dalam keluarga. Walaupun pergumulan di tengah keluarga itu banyak, tetapi bagaimana tetap sehati. Jangan ketika pacaran 1000 alasan kami sangat cocok. Gak ada lagi yang membedakan dan memisahkan kami, sudah sama-sama. Tapi setelah berkeluarga, ada orang yang dengan gampang mengatakan, kami sudah tidak cocok. Visi dan misiku berbeda dengan dia. Tak seide. Pandanganku tidak sama dengan pandangannya. Amanginang, siapapun manusia di dunia ini tak pernah serupa dan sama. Orang yang dilahirkan kembar sekalipun tidak punya kesamaan yang semua persis sama. Pasti juga memiliki perbedaan. Kalian juga. Kita tahu dari keluarga yang berbeda, dari asal yang berbeda, dipersatukan. Karena itu, tapi diminta di sini adalah sehati sepikir. Sehati, ini hati, sepikir. Duluan hati. Jangan duluan main ini. Tapi duluan main hati. Baru main kepikiran. Kalau orang berangkat dari hatinya dulu, maka pikirannya akan jernih. Berbeda dengan orang yang berangkat dari pikirannya dulu, baru masuk ke hati, ini lebih besar menguasai pikirannya. Maka dikatakan sehati, sepikirlah. Itu yang pertama. Kalau mau rumah tangganya rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, maka arah dan tujuan rumah tangga ini ditetapkan dan ditentukan oleh kalian. Riyandi, apakah kalian berkehendak rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang lebih baik? Pasti? Pasti. Gak ada orang yang menikah mau hancur. Gak ada orang bermaksud menikah supaya kehidupannya menderita. Kalau mau menderita, putuskan sekarang. Saya yakin setiap orang yang bermaksud menikah pasti tujuannya adalah untuk amanginang. Adok kamu namar dongkan saripe alai asa menderita. Adong tujuan pernikahan muna. Nah tapi dong dibagas di Bali. Itu kan. Tapi kalau di awal-awal kan selalu dijanjikan, dek tenanglah kau dek, penghasilan abang 15 juta per bulan. Kau nanti makan tidur aja. Makan tidur, gak usah kau nyuci. Kalau habis pakaian kita beli yang baru, gak usah kau nyuci, capek kau nanti. Mar pura-pura tanganmu nanti, gak usah. Habis dong saat dibagas, suadok sap 5 juta, 1.500.000 sudah penghasilan. Honna manuci dulu, na mga lopa. Ipe mula dong si lopaon, oni kotong gosarion, na berek kamu maju. Jadi kadang-kadang menggombal waktu pacaran itu tidak tidak sepahit kenyataan setelah menikah. Karena itu sehati sepikir, itu yang pertama. Yang kedua, ada konsekuensi dari apa yang kedua. Unang hati boon pikiri hamu. Patau hamu marohamu tu hasarekon. Jangan memikirkan terlebih dahulu perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah hatimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Itu di keluarga, mulai dari hal yang sederhana. Jangan langsung berpikir ketika membentuk rumah tangga, nanti mobilku harus 7, rumahku harus 8, anakku 9, burukku 10 saja. Jangan dulu. Mulai dari hal yang sederhana. Sebab Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, maka kepadanya akan kuberikan perkara yang besar. Tidak ada Tuhan bilang, setia dulu pada perkara besar, maka yang untuk apa lagi yang kecil? Tapi siapa yang setia dengan perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu, Riyandi, maka dia akan diberikan perkara yang besar. Maka jangan langsung memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dulu kepada perkara-perkara yang sederhana. Yang sederhana apa? Mulailah dulu kehidupan keluargamu dengan selalu berdoa. Itu sederhana, tapi pengaruhnya sangat kuat. Ada orang yang berpikir pertama-tama mau keluarga yang sukses, punya mobil 8, tapi tak pernah berdoa di keluarganya. Tapi tak pernah sama-sama makan di keluarganya. Tapi tak pernah sama-sama melipat tangan berdoa di tengah-tengah keluarganya. Tapi pikirannya apa? Pikiran nang 10 mobil, nang 100 jabuna, nang 20 kontrakan dan sebagainya. Tetapi tidak pernah memulai dengan hal yang berdoa itu sederhana loh. Tapi ingat, kekuatan doa itu mampu melampaui apapun jika kita yakin dan percaya mendoakannya. Maka itu yang perlu amanginang di tengah-tengah keluarga. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga Kristen yang memulai kehidupan sehari-harinya dengan pertama-tama berdoa setiap pagi. Adong doamu amanginang?
Setiap bangun pagi sama-sama suami dan istri melipat tangan dulu sama-sama berdoa. Ya Tuhan, berkati kami hari ini, kami akan mencari apa yang perlu bagi keluarga kami, anak-anak kami mau sekolah. Kami mohon lindungi mereka jadi anak-anak yang baik bagi kami. Ya dong dong. Adong doa manginang? Masih adakah? Boleh tunjuk tangan? Boleh maju ke depan? Dah pula maju ke depan nanti. Yang saya maksud masih ada enggak amanginang? Ini yang sudah berkurang dari keluarga orang Kristen. Di Sidungo amata kopi, unang terlabak kopi. Suatu mulak ko tu jabuna tua minna kan. Kopi do perjulu dirajai. Dungi istri sudah langsung bekerja, mengepel, menyuci, menyapu, memasak dan sebagainya tanpa. Itu sederhana loh Riyandi dan Mariana. Berdoa itu sesuatu yang sederhana. Ketika saudara dan saudari memulai kehidupan rumah tangga ini di dalam doa, maka banyak hal yang di luar dari pikiran kita mampu dilakukan oleh Tuhan dalam keluarga ini. Arahkan dulu kepada yang sederhana. Tuhan lihat bilang begini, kalau kau setia dengan hal-hal yang sederhana itu, hal yang lebih besar dari situ akan kupercayakan bagimu. Tetapi kalau orang tidak setia dengan hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin dia akan memperoleh perkara-perkara yang besar, sementara tanggung jawab yang kecil sekalipun dia tidak mampu lakukan? Maka tidak usah muluk-muluk. Banyak orang berbicara politik di luar, bangun pagi pergi ke lapor berbicara politik, sementara di rumah tak pernah berdoa bersama-sama. Ngaitor nati bodi pikiri, HP rumah tangga na sega. Ngapitor nati bodi hatai di lapuan. Dot an natuson on natuson di rumah tangga nadang masak dopikan na sugut ala swadong lopaun ni inata. Jangan dulu perkara-perkara yang tinggi. Kalau beres perkara yang sederhana di rumah, maka silahkan beranjak untuk melakukan perkara-perkara, membicarakan hal-hal yang tinggi di luar sana. Hea dolong songoni. Marhataya matau natong. Anggohami di jabu. Rok keluarga tu jabui. Dungi mar cerita-cerita mana sida tentang keluarga. Mulohami dohot inang baumu lae aga. Mesrado haminin. Dang mitok matanyari inggo sorak mekel hamida dua rak mangan marsi sulangan inna. HP inatai di dapur mabek kopi. Mau pindah kan. Harus dibuat rong burima ho inna. Anggo hatam so ina mabigi onin nakan. Inna bana di dapur. Au mama botoi au ison disude ison. Atar di dokoko masongoni au mama botoi. Anom molo hupatol has tujuluna mailahon narohana. Biar kamu maju. Nama luar dosi patajol menutupi hal-hal na sederhana na songoni demi supaya nampak tinggi di hadapan orang. Gak usah. Kehidupan rumah tangga gak perlu yang berpura-pura, yang apa adanya aja. Ya kan? Sebab sesuatu yang dimulai dengan berpura-pura akan berakhir kepada kesia-siaan. Tapi sesuatu yang dibangun dengan kejujuran maka berakhir dengan kebaikan. Itu yang perlu dan yang utama. Amanginang, silahkan boleh kok kita membicarakan perkara yang tinggi, tapi pastikan sudah beres dulu di rumah tangga kita, di keluarga kita. Ya Riyandi, semua kita yang hadir di sini Amanginang. Ya, jadilah keluarga yang seret marhoha, ya. Jadilah keluarga yang rendah hati, ya. Jadilah keluarga yang selalu tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ingat, 6 hari Tuhan kasih bekerja, Tuhan hanya minta 1,5 jam setiap minggu untuk hadir di rumah Tuhan. Bagaimana kalian? Ya, tentukan dan putuskan kemana arah kehidupan rumah tangga ini Riyandi. Sebab engkau adalah kepala keluarga. Harus bawa rumah tangga ini kepada yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga dan terakhir, unang parbisuk kamu di rohamuna. Janganlah menganggap dirimu sendiri pandai. Amanginang, saya mau katakan tadi di awal sudah saya singgung. Tidak ada orang satu keluarga Kristen pun yang mengatakan rumah tangga kami sudah lulus. Rumah tangga kami sudah taat. Rumah tangga kami sudah tamat. Gak ada. Saya yakin dan percaya sampai sekarang semua rumah tangga Kristen tetap belajar kepada apa kehendak Tuhan. Sebab dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari kita kadang lupa apa janji kita ke hadapan Tuhan. Sebab kadang dalam kehidupan berumah tangga Tuhan bilang ajari anakmu, kadang juga kita lengah mengajari anak kita. Kau tidak boleh amarahmu, tidak boleh kau pendam sampai matahari terbenam. Adong do rumah tangga halak Kristen berbulan-bulan tidak bercakapan. Marsitu dalam modom. Atau pisah. Sada di dapur, sada di kamar mandi. Adong kesoni, dan adong rate. Ulu. Padahal janji Tuhan apa?
Jangan menganggap dirimu pandai. Kalau dimulai dengan kerendahan hati, Riyandi, yakinlah, saya yakin keluarga ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu dah. Unang dimulai sian, jangan menganggap pandai, gitulah. Isi hari kita boy menjamin rumah tangga yang berbahagia, Manginang. Kalau bukan kita yang mengusahakan dan terus mendoakan, yakin? Enggak. Yakin enggak kalau jaminan kehidupan rumah tangga yang berbahagia itu karena banyaknya materi? Hudok kosong ono. Lak boy tatu horsa Pulau Sumateraon, Amanginang, ingok mak. Itu bukan jaminan berbahagia, Riyandi. Kalau kau bisa punya uang banyak, lalu kau bisa beli Pulau Sumatera ini, saya tidak yakin kau berbahagia. Kenapa? Ya, saya mau bilang begini. Kalaupun dibeli Pulau Sumatera ini, kita akan sibuk memikirkan ada orang yang tidak bakal bayar kontrakan, ada orang yang lari, ada orang yang tidak begitu kan? Tenang doro hatta mulu gudang artata, belum jaminan. Tetapi ketenangan hati adalah ketika kita mau hidup sederhana di hadapan. Jangan menganggap diri pandai, berangkat dari situ aja. Kalau tidak menganggap diri pandai berarti kita mau belajar kepada apa kata Tuhan, kepada apa kehendak Tuhan. Sampai kapanpun kehidupan berumah tangga ini akan terus belajar. Jangan pernah menganggap pandai dan terus mau belajar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara Riyandi dan saudari Mariana, selamat memasuki kehidupan yang baru. Ingatlah, kehidupan berumah tangga itu bisa rumit dan bisa mudah. Tergantung bagaimana kalian menyikapinya di dalam Tuhan. Bisa mudah kalau kalian tetap hidup di dalam Tuhan. Bisa rumit kalau kalian meninggalkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga ini. Karena itu saya mau ajak kalian sesuai dengan apa kata Tuhan. Berjalanlah di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan perkembangan teknologi sekarang ini, persaingan kehidupan yang sangat berat dan sulit, maka Tuhan mau kehidupan rumah tangga orang Kristen itu lebih lagi semakin dekat di hadapan Tuhan. Manusia tidak hidup dari gengsi. Manusia tidak hidup dari gaya hidup lifestyle. Tapi dari kesederhanaan kita menemukan apa maksud Tuhan dalam kehidupan berumah tangga ini. Sekali lagi, ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Ingat, di tengah perjalanan bahtera itu ada ombak. Bisa ombaknya besar, bisa ombaknya kecil, bisa ombaknya tenang. Bila saudara mau mengarungi tetap selamat pada tujuan, maka pastikan Tuhan berada dalam bahtera saudara. Tuhan berada dalam rumah tangga saudara. Songoninang di keluarga Simangusong dohot keluarga Marbun. Amanginang saya mau bilang buat Amanginang juga selamat berbahagia. Dakola tuanak komunau dohonok selamat berbahagia. Tuhan mupe selamat berbahagia. Kalau bisa menyaksikan anak-anak dohok boru Musa Darion diuluhok kamu tusada parsaripeon. Ingatlah, tidak semua orang bisa menikmati berkat yang seperti ini. Kalau masih bisa memberangkatkan anak-anak ini kehidupan rumah tangga yang lebih baik, teruslah berdoa bagi mereka. Sebab tantangan dalam kehidupan rumah tangga itu banyak. Amanginang, diperlukan doa seorang bapak dan mama di tengah-tengah keluarga mereka. Tetaplah pendoa bagi anak-anak kalian ini, Amanginang. Ya? Sadalah si rohamu sadarion, boy di pataruhamu nasida tu level na dewasa, yaitu memutuskan untuk menikah. Dungonan nomuse hirimomu nama pahoppu, hirimomu nama pahoppu anak dohot boru, semua itu boleh Tuhan berikan jika kita tetap berharap pada Dia. Teruslah berdoa, Manginang. Dan kita juga yang hadir semua di gereja ini, marilah kita mendoakan keluarga ini. Sebab Tuhan tidak mau rumah tangga orang Kristen itu gagal. Tapi Tuhan mau lewat topangan doa kita, lewat dukungan kita, lewat apa yang bisa kita buat untuk keluarga ini, dan terutama doa kita hari ini menghantarkan mereka kepada keluarga yang lebih baik ke depan. Tuhan memberkati kalian. Amin.